tengah hiruk-pikuk dunia pendidikan, masih ada suara-suara yang berjuang menjaga api Pancasila agar tetap menyala. Di sebuah sekolah negeri sederhana di Jambi, para guru, orang tua, dan mahasiswa menyaksikan kenyataan pahit. Dana BOS yang seharusnya menjadi penopang pendidikan anak bangsa justru menjadi ladang permainan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika idealisme bertemu dengan kekuasaan, ketika kejujuran dihadapkan pada ancaman, dan ketika suara rakyat kecil mencoba menembus tembok korupsi, disitulah nilai-nilai Pancasila diuji. Ia bukan sekedar kisah tentang dana yang hilang, tetapi tentang moralitas, keberanian, dan perjuangan melalui tokoh-tokoh yang berdiri di antara kegelapan dan cahaya. Kita diajak merenungi kembali, apakah Pancasila hanya tinggal kata-kata atau masih hidup dalam tindakan kita? Saya sedang riset tentang transparansi anggaran dan saya temukan penyalahgunaan dana BOS di kabupaten lain. Apakah ini akan berdampak ke kabupaten kita? Yang saya tahu, dana BOS belum turun, padahal anak-anak butuh buku dan perbaikan kelas. Saya khawatir ada yang tidak beres. Kalau benar, ini pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bukan hanya slogan. Jadi kita harus gimana, Bu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terlalu idealis. Kita semua itu punya bagiannya masing-masing. Cukup tahu diri saja. Ini bukan soal bagian, ini soal masa depan anak-anak. Kita punya tanggung jawab mengelola hukum. Kalau ibu ribut terus, ibu bisa saja pindahkan. Ingat, sistem ini sudah berjalan lama. Kalau ini keputusannya, saya pergi. Saya belajar di kelas, atapnya bocor. Saya dengar pejabatnya beli mobil baru. Di mana letak keadilannya? Kami sudah mengumpulkan bukti. Kalau ibu bersedia, kita ajukan laporan bersama. Saya siap. Ini bukan hanya tentang anak saya, tapi ini tentang pendidikan yang ada di Jambi. Kita harus bersuara. Pancasila mengajarkan tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kita tidak bisa kemudian. Kalian pikir, kalian bisa mengubah sistem? Di dunia ini, milik yang paling kuat. Tidak, dunia ini milik yang jujur. Kami akan laporkan ke ombudsman dan media. Jangan harap ibu bisa lepas dari kami. Saya tidak takut. Bu, ibu. Kita lihat saja nanti. The next day. Ibu. Ya, kenapa dia?
sudah lelah dengan omongan siswa tentang sekolah kita Ibu. Ini bagaimana? Bu Ika dan anak magang, kalian pikir saya nggak berusaha? Saya kepala sekolah di sini juga manusia, bukan pahlawan. Kalau kalian mau ribut terus, saya bisa buat kamu pindah ke tempat yang lebih kecil, terpencil di lautan. Dan kamu, saya bisa berhentikan makan kamu di sini. Saya ingin punya kuasa di sini. Bu, saya di sini hanya mengikuti hukum. Di sini ibu yang bersalah. Apakah ibu tidak kasihan melihat anak-anak di sekolah? Bu, ibu pikir cuma sekolah ini doang saya bisa magang. Saya bisa magang di sekolah lain, bukan cuma di sekolah ini doang. Tapi saya kasihan dengan anak-anak yang sekolah di sini yang tidak mendapatkan fasilitas enak. Mereka tidak bisa belajar dengan enak, Bu. Ini kan negara demokrasi. Saya berhak untuk memberikan pendapat. Ingin berpendapat seperti apa? Saya masyarakat, saya bebas untuk berpendapat ini seperti apa. Kalian kurang ajar. Keluar dari tempat saya. Baik, kita keluar. Saya tidak takut kalau ibu mau berhentikan saya berhenti sana. Saya nggak takut, saya hidup dan kuasa. Saya harus segera keluar. Ibu. Bu, ya, saya mendapatkan dokumen penyalahgunaan uang sekolah dikorupsi oleh ibu kepala sekolah di sekolah ini, Bu. Saya juga punya buktinya. Ibu juga punya. Kalau gitu kita laporin aja, Bu, biar dia jelas, jadi tahu rasa. Oke, boleh? Ayo, Bu. Hei kalian, ini dokumennya. Nggak bisa. Saya nggak bakalan nyerahin bukti-bukti kalau ibu terbukti korupsi. Saya juga punya bukti bahwa ibu korupsi. Ibu cuma bisa mengancam, tapi tidak ada tindakan. Ibu tidak tahu kan, saya itu anak dari kepolisian. Ibu bilang, pengen wadah saya dari tempat magang di sekolah ibu. Silakan keluarkan, tapi saya bakalan memenjarahi ibu. Tunggu saja surat panggilan dari kantor polisi. Kita berjumpa di kantor polisi dulu. Dasar korupsi. Teman-teman, Pancasila hadir bukan hanya sekedar bacaan saat kita upacara. Ia hidup dalam tindakan, dalam keberanian menolak korupsi, dan dalam suara rakyat yang menuntut keadilan. Di Jambi, kami belajar bahwasanya keadilan sosial bukan hanya hadiah, tapi hasil perjuangan. Mari kita menerapkan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Stop melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Mari kita bangun Indonesia lebih maju. Setiap siswa berhak mendapatkan fasilitas yang merata dan layak tanpa diskriminasi. Dengan fasilitas yang merata, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi.